Selamat siang, perkenalkan nama saya Doris Anton, mahasiswa dari Universitas Megaris Makassar, Prodi Pendidikan Jasmani, kelas A angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu landasan bimbingan konseling. Di mana landasan bimbingan dan konseling yaitu pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya untuk konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat bergerak berdiri tegak dan kokoh tentu kebutuhan fondasi yang kuat dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki fondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan mudah goyah atau bahkan ambruk. Demikian pula dengan layanan bimbingan dan konseling. Apabila tidak didasari oleh fondasi atau landasan yang kokoh, akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan bimbingan dan konseling itu sendiri, yang menjadi taruhannya adalah individu yang dilayani atau klien. Dalam bimbingan konseling terdapat beberapa aspek pokok yang mendasari pengembangan layanan bimbingan dan konseling, yaitu landasan filosofis, landasan religius atau agama, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmu pengetahuan, landasan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, landasan paradogis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etnis maupun estetis. Dua yaitu landasan religius. Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan di akhirat. Dengan kata lain, hidup tidak dapat dipisahkan dengan aspek religi atau agama. Keyakinan manusia bahwa dirinya sebagai makhluk Tuhan, sebagai kulfia di muka bumi ini harus dijaga dan difungsikan oleh manusia itu sendiri. Implementasi unsur agama di dalam konseling tidak menuntut konselor sebagai ulaman atau mengupas suasana konseling dengan dakwah agama. Menurut Erman Anti 1999 halaman 153, tetapi dilakukan dengan wajar saja, jangan dipaksakan, dan tetap memberikan kebebasan pada klien untuk menentukan sendiri nasibnya. Agama. Agar proses konseling tetap diwarnai aspek religius, maka konselor sendiri hendaknya orang yang telah mengamalkan ajaran agamanya, memiliki iman yang takwa dan dinamik. Yang ketiga yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor yaitu: pertama, motif dan motivasi; kedua, pembawaan dan lingkungan; tiga, perkembangan individu; empat, belajar; lima, kepribadian. Yang keempat yaitu landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Terkait dengan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia, menurut Muhammad Surya 2006, mengetengahkan tentang tren bimbingan dan konseling multikultural, bahwa bimbingan dan konseling dengan pendekatan multikultural sangat tepat untuk lingkungan berbudaya plural seperti Indonesia. Yang kelima yaitu landasan iptek pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi berbasis komputer, sejak tahun 1980-an, peranan komputer telah banyak dikembangkan dalam bimbingan dan konseling. Menurut Gausen Prayitno 2003, bidang yang telah banyak memanfaatkan jasa komputer ialah bimbingan karir dan
bimbingan konseling pendidikan. Menurut Muhammad Surya Dauru Enam, mengemukakan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, interaksi antara konselor dengan individu yang dilayani atau klien tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi dapat juga dilakukan melalui hubungan secara virtual atau maya melalui internet dalam bentuk cyber counseling. Yang keenam yaitu landasan pedagogis. Setiap masyarakat tanpa terkecuali senantiasa menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cara dan sarana untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Pendidikan itu merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial menurut Budi Santoso 1992. Pada landasan ini, pendidikan akan ditinjau sebagai landasan bimbingan dan konseling dari 3 segi, yaitu 1. Pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. 2. Pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling. Yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih.